A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Fairy Channel rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas kisah tentang burung hudhud dan Sulaiman alaihissalam. Perlu teman-teman ketahui, burung hudhud ini burung yang di bagian kepalanya juga ada seperti mahkota. Indah sekali kelihatan burung hudhud itu. Jadi, di antara pasukannya Nabi Sulaiman alaihissalam adalah burung hudhud. Dan Nabi Sulaiman setiap hari selalu memeriksa pasukannya, dari jin, manusia, dari hewan-hewan. Pas Nabi Sulaiman cek, ada satu burung hudhud hilang, gak ada nih. Maka Allah ceritakan dalam Al-Quran, surah An-Naml ayat 20, watafaqadat thair, maka Nabi Sulaiman pun kehilangan burung itu. Qala, lalu Sulaiman berkata lagi, maliya la'arul hudhuda amkana minal ghaibin. Kenapa saya nggak lihat burung hudhud? Kenapa dia termasuk orang-orang tidak ada? Maka semua pasukan Nabi Sulaiman tidak ada yang tahu kemana burung hudhud ini. Terus Nabi Sulaiman marah pada saat itu dan berkata, la u'azzibannahu azaban syadidan aw la azabahannahu aw la yatiyani bisultanin mubin. Kalau dia datang nanti, dia harus membawa alasan yang benar. Kenapa dia tidak ada? Kenapa dia tidak hadir di saat saya absen? Atau kalau tidak, saya akan siksa dia dengan siksaan yang menyakitkan. Maka datanglah burung hudhud, lalu Allah ceritakan. Nabi Sulaiman tanya, kenapa kok tidak ada? Dia bilang, saya telah pergi ke suatu negeri. Rupanya sebagian asar menyebutkan burung hudhud ini ketemu sama hudhud yang lain, ya, burung yang lain, yang kebetulan beda wilayah sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tinggal di Palestina, negeri Syam. Ada burung hudhud yang datang dari negeri Yaman, lewat. Seperti kalau kita manusia ketemu sama satu orang ngobrol, terus kita diajak ke kampungnya atau ke kotanya dia. Rupanya burung hudhudnya Nabi Sulaiman ini diajak oleh burung hudhud yang lain dari Yaman untuk ke sana. Perlu teman-teman ketahui bahwa semua makhluk Allah selain manusia dan jin itu beriman kepada Allah. Burung-burung, semut, serangga, semua tahu Tuhannya. Manusia sama jin saja. Dan manusia jin juga, ini cuma pembangkang-pembangkang saja yang tidak beriman. Ketika burung hudhud ini, rumahnya diajak oleh teman Hud yang lain, mereka bercerita. Dan Hud yang dari Yaman mengatakan, kalau di negeri saya ada seorang ratu perempuan yang berkuasa, namanya adalah Ratu Balqis. Maka akhirnya pergilah dia ke sana. Dia heran melihat kerajaan Balqis yang luas segala macam. Akhirnya dikumpulkanlah informasi. Terus dia pulang lagi ke Palestina. Waktu dia pulang, Nabi Sulaiman tanya, kamu dari mana? Diceritakan dalam surah An-Naml. Maka dia pun mengatakan, ji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Aku datang dari negeri Saba, membawa informasi yang pasti. Sesungguhnya di sana ada seorang wanita yang berkuasa, kemudian dia sangat dipatuhi oleh kaumnya dan mereka menyembah matahari selain Allah. Qala, berkata Sulaiman, sananzuru asodaqta am kunta minal kazibin. Kalau begitu, saya akan pastikan informasi benar atau tidak nih apa yang kau bilang. Izhab bi kitabi hadza fa'alqi ilaihim summa tawalla anhum fanzur maza yarji'un. Bawalah suratku ini dan jatuhkan surat ini ke ratu itu, lemparkan. Maka hudhud memegang surat tersebut lalu dibawa ke istananya Balqis. Isi surat itu, bismillahirrahmanirrahim, ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Hudhud lempar surat itu dari lubang tempat singgasananya Balqis, dilempar ke depan singgasana tersebut, lalu hudhud sembunyi mendengarkan apa yang diucapkan oleh Balqis dan para pembesar kerajaan. Balqis lihat surat itu mewah sekali, bagus, dari kulit hewan. Terus dibuka tulisannya, sesungguhnya dari Sulaiman. Isinya adalah bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Datanglah kepadaku, kata Sulaiman, ya, dalam keadaan patuh. Alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Janganlah kalian sombongkan diri terhadapku dan datanglah kepadaku dalam kondisi menyerah. Seperti itulah suratnya. Maka terjadilah kisah Balqis, kemudian berdiskusi dengan orang-orang sekitarnya. Berilah aku pendapat, ini ada surat yang agung jatuh padaku. Maksudnya karena mewahnya surat itu, bagus, kelihatan memang bukan dari orang yang sembarangan. Nabi Sulaiman alaihissalam siapkan kulit khusus dan surat khusus itu. Kemudian dia pun berkata, berikan pendapat. Rupanya para pengawal-pengawal Balqis tidak tahu tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, karena kerajaan Balqis itu kerajaan besar di negeri Saba.
Saba ini negeri Yaman. Allah juga berikan nama dalam Al-Quran, surah nomor 34, surah Saba, tentang negeri Yaman ini. Dan sangat makmur dan besar kerajaan mereka pada saat itu. Maka para pengawalnya Balqis bilang, sesungguhnya keputusan di tangan Anda, dan Anda sudah tahu kami ini kekuatan yang sangat besar, kata mereka. Tinggal perintah, suruh perang, kami serang. Tapi Balqis berakal. Kata ulama tafsir, dia berakal, dia mengatakan, ketahuilah, kalau raja-raja memasuki satu negeri, maka mereka akan membinasakan negeri itu. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu aizata ahliha azilla wa kadzalika yaf'alun. Jadi kalau raja-raja masuk ke suatu negeri, pasti mereka akan menghancurkannya dan menjadikan orang yang mulia jadi rendah, dan begitulah yang mereka lakukan. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanaziratum bima yarji'ul mursalun. Dan aku akan coba kirimkan hadiah kepada mereka, kita lihat bagaimana responnya mereka. Rupanya Balqis mengambil peti-peti emas, isinya emas-emas yang banyak yang dianggap penduduk Yaman paling mahal. Kemudian disuruhlah bawa itu ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Dibawa juga dengan orang-orang yang pengawal-pengawal yang berotot, yang badannya besar, datang ke sana untuk menunjukkan kekayaan Balqis dan juga kekuatan militernya. Pas tiba di kerajaan Sulaiman alaihissalam, pengawal-pengawal Balqis langsung ciut. Kaget mereka, karena semua istana Sulaiman alaihissalam semuanya dari kaca. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam orang yang tinggi kekar, orang yang tampan, dan kerajaannya besar. Nabi Sulaiman sudah tahu ada utusan datang, disusun pasukan-pasukannya dari manusia, dari hewan-hewan, semuanya patuh kepada Sulaiman alaihissalam. Maka pengawal Balqis paham kalau ini kerajaan yang sangat besar, bukan main-main, pasti kalah mereka. Dan begitu dibuka peti-peti emas, Nabi Sulaiman ketawa. Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, atumidunani bimal fama atani Allahu khairum mimma atakum. Apakah kalian mau menggiurkan aku dengan harta ini? Apa yang Allah kasih lebih baik daripada apa yang kalian miliki. Pulang sekarang, bilang sama ratumu, aku akan datangkan pasukan yang tidak akan pernah bisa dikalahkan. Lalu kembalilah utusan ini dan diceritakannya semua sama Balqis. Ini Sulaiman, raja yang kekar, besar, pasukannya manusia, jin, hewan-hewan. Kita tidak akan bisa menang, wahai ratu. Apa saran kalian? Baik, sepakat, menyerah saja. Bukankah Sulaiman cuma minta kita beriman kepada Tuhannya, tidak mau mengambil kerajaan kita? Maka Nabi Sulaiman bilang pada saat itu dengan para pengawalnya, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Balqis, tapi dengan syarat saya mau cepat. Lalu berkata Ifrit dari jin, dari kekuatan jin yang paling besar, dianggap jin yang paling kuat, saya bisa datangkan wahai Nabi Allah, sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Duduk begini, berdiri sudah ada, dan saya sangat kuat dan terpercaya. Kawiyun amin. Artinya saya kuat, bisa datangkan itu seketika dan memikulnya, serta amin. Artinya kata ulama tafsir, saya tidak akan ambil permatanya satupun. Karena singgasananya Balqis penuh dengan permata, karena orang kaya, ya. Dan Balqis duduk di tengah-tengah seperti makhluk yang kecil di tengah singgasananya, karena saking besar singgasananya. Biasanya kan raja singgasananya 2 kali atau 3 kali poster tubuh dia saja. Kalau singgasananya Balqis ini besar sekali, sampai Balqis duduk di tengah-tengah sampai gak kelihatan. Maka dia bilang, saya tidak akan curi apa-apa. Sulaiman bilang, saya mau lebih cepat. Ada satu orang manusia dari keluarga Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia menghafal kitab Jabur dan rutin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir sebutkan jenis zikir yang disebutkan, ya, tapi ini sebagian ulama mengatakan ini karomah yang Allah berikan khusus untuk orang itu. Dia bilang, ya Nabi Allah, saya bisa datangkan sebelum matamu berkedip. Jadi ya sekejap mata sudah ada, lebih cepat dari jin tadi. Dia bilang, ya Nabi Allah, saya bisa datangkan sebelum matamu berkedip. Jadi ya sekejap mata sudah ada, lebih cepat dari jin tadi. Maka Sulaiman alaihissalam mengatakan, datangkan. Begitu Nabi Sulaiman mau kedipin mata, sudah ada depannya singgasananya. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, sesungguhnya ini adalah nikmat Allah yang Allah ingin mengujiku apakah aku bersyukur atau tidak. Lalu Nabi Sulaiman bilang, siapa yang bisa mengubah singgasananya Balqis ini? Maksudnya ubah itu, permata itu pindahin ke sini. Tapi masih kelihatan kalau mirip dengan punya Balqis. Untuk menguji Balqis nanti, karena sampai berita ke Sulaiman alaihissalam kalau Balqis adalah ratu yang pintar. Dan kemudian tunggulah, Allah sudah berikan firman kalau Balqis akan datang dengan pasukannya. Datanglah mereka. Ketika dia datang ke istananya Sulaiman,
Kaget Balqis dan semua pengawal-pengawalnya. Tidak ada istana semewah itu di zaman itu. Bayangkan saja, semuanya kaca, segala macam. Dan salah satu ciri istana Nabi Sulaiman alaihissalam, di bawah lantai kaca itu ada air yang mengalir. Maka begitu masuk, yang paling pertama Nabi Sulaiman uji Balqis, apakah seperti ini singgasanamu? Maka Balqis mengatakan, Al-Quran juga membahaskan, ka'annahuhu, seperti ini. Tapi dia tahu, saya ragu karena sudah sempat diubah. Tapi karena cerdasnya dia yakin juga bahwa ini adalah singgasananya. Maka Sulaiman pun mengatakan, ini singgasanamu yang sudah dipindahkan oleh prajuritku. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh, karena ini Balqis, ratu biasa dengan gemilang kekayaan segala macam, harus ada hal yang membuat dia yakin. Ya, dimasukkanlah dalam satu ruangan, semuanya kaca, di bawahnya air. Kemudian Balqis waktu mau lewat, dia pikir itu air. Karena jernihnya kacanya sampai dia menyingkap bajunya bagian bawah, Allah mengatakan wa kasyafat an sakiha. Maka Balqis pun memperlihatkan betisnya karena dia pikir itu adalah air. Maka setelah dia mau angkat begitu, langsung Nabi Sulaiman mengatakan sesungguhnya itu adalah kaca, cermin yang telah dibuat. Setelah itu Balqis pun akhirnya patuh kepada Sulaiman dan beriman. Karena keajaiban itu, Balqis dan kaumnya semua beriman. Jadi ada pengaruh besar dari burung hudhud itu. Sebagian ulama mengatakan larangan membunuh hudhud karena peran itu, sebagaimana bolehnya membunuh cicak karena dia tadinya termasuk yang meniup api pada saat Ibrahim lagi dibakar. Maka Allah membolehkan membunuh cicak, ya. Sementara hudhud ini justru menjadi penyebab negeri Saba semuanya beriman kepada Sulaiman alaihissalam. Maka gara-gara itu juga hikmah kenapa tidak boleh membunuh burung hudhud. Semoga video singkat ini bermanfaat dan semakin menambah keimanan kita. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.